Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Bidang Fadila, NPM 2478262. Dan pada video kali ini saya akan membuat video tentang lab 9.3.4 dengan judul Packet Tracer Data Center Exploration Physical Mode. Jadi kurang lebih pada lab kali ini kita akan mengeksplorasi seperti apa data center dalam bentuk physical modenya atau dalam bentuk fisiknya. Jadi ntar kita bakal menganalisis, lalu menyusun rencana, dan mungkin sepertinya kita akan mengonfigurasi beberapa perangkat. Nah, mungkin kita langsung saja ke langkah yang pertama, yaitu explore the characteristic a small data center. Sebentar. Nah, di step yang pertama, di langkah yang pertama, kita disuruh nge-explore dulu nih physical layout of the data center-nya. Jadi kurang lebih di sini explore the physical layout of the data center. How is brand of Vice physically connected to the data center? Ada pertanyaannya. Jadi kita harus nyari yang namanya brand of Vice. Jadi brand of Vice itu kita zoom dulu, Seattle Winnipeg. Kalau Seattle Winnipeg Toronto. Di mana sih brand of Vice itu? Brand of Vice itu kalau nggak salah ada di Winnipeg ya. Kita klik Winnipeg. Nah, ini ada brand of Vice. Lalu setelah kita masuk ke brand of Vice, kita bisa klik lagi. Masuk nggak ke dalam? Oke, setelah kita masuk ke brand of Vice, kita bisa lihat nih topologi yang ada pada area tersebut, yang dimana topologi pada brand of Vice ini kalau kita lihat ini ada Edge router, lalu ALS 1, 2, dan web server, kemudian ada PC 1, PC 2, dan udah ya, itu aja ya. Jadi mungkin setelah kita mengamati ini, kalau kita lihat, kalau kita keluar lagi nih, jadi brand of Vice itu terhubung antara dari si Seattle. Kita lihat dulu dalam Seattle-nya ada apa. Jadi data center yang ada di Seattle ini terhubung dengan brand of Vice ya. Nah, brand of Vice yang terletaknya di Winnipeg ini juga terhubung dengan Toronto, tepatnya pada data center 1. Jadi data center 1 dan data center 2 itu saling terhubung melalui Winnipeg atau brand of Vice-nya, dan juga ini ada kabel langsung dari data center 1 ke data center 2 ya tentunya. Jadi kurang lebih seperti itu. Dan kalau kita lihat di sini dia menggunakan fiber optik. Jadi kabel yang mengarah ke arah brand of Vice itu kabel fiber optik semua. Jadi ini tuh memastikan bahwa koneksivitas tuh bisa dilakukan dengan topologi berikutnya. Nah, mungkin kita bisa lanjut di step yang kedua. Kalau kita lihat, explore dan naming ada sih connection in both data center 1 dan data center 2 ya. Kita lihat di data center 1 di Toronto tepatnya. Oke, kita masuk dulu ya. Nah, ini merupakan bentuk di dalam data center 1 yang berada di Toronto. Kalau kita klik lagi, cara agak lelet emang. Nah, wah ini
banyak sekali rak-rak yang ada pada Toronto ini ya, data center 1 ini ya. Kalau kita lihat, bentar, ini sekitar ada 1, 2, 3, 4, 5 rak yang terisi tentunya. Lalu klik, kita lihat mungkin salah satu perangkatnya yaitu yang terkenal DC1, lalu RO switch A, kita lihat RO switch A. Kemudian setelah CLI type-nya enable, lalu kita lihat PCB switch B-nya enable lagi. Jadi kita bandingin nih kedua switch ini ya. Nah, kita bisa explore. Jadi kalau kita klik show interface, nah, ini ada beberapa port yang digunakan dalam switch kali ini ya, kayak port 1, 2, 3, lalu ada port 13, 15, 17, 19, lalu sisanya nggak ada. Nah, kalau untuk switch B-nya sendiri, nah ini kurang lebih sama port-portnya. Jadi di dalam switch ini itu juga tentunya dikonfigurasi ya dalam menggunakan data centernya. Kalau kita klik show ether channel, channel kita lihat. Nah, channel group listing. Jadi switch A ini berada di dalam channel group 1 ya. Dan group state-nya yaitu L2. Jadi portnya itu ada dua max port dari 16 ya. Port channelnya satu max port channel 16 dan protokolnya ini adalah LACP ya, protokol LACP. Lalu mungkin kita bisa lihat yang ada di switch B. Kalau di switch B itu sebentar. Switch B show ether channel. Nah, ini kurang lebih sama juga dengan yang ada di switch A. Protokolnya sama-sama LACP dan tidak ada perbedaan ya dalam kedua switch ini. Lalu kita lanjut explore data center redundant layer 2 teknologi. Samain ini ya DC1 R0 switch A yang tadi kita buka barusan. Jadi ditanya nih, what is technology is used to provide redundancy and stability in their configuration. Jadi ether channel yang digunakan itu kan portnya adalah LACP ini ya. Jadi LACP itu tujuannya untuk menggabungkan beberapa link fisik menjadi satu link logis, meningkatkan bandwidth dan redundansi tentunya. Nah, ini sesuai dengan pertanyaannya ya. Lalu contoh hasilnya kayak misal jika satu link gagal tuh koneksinya tuh tetap stabil karena ya tadi redundansi dan bandwidthnya ditingkatkan dan juga menggabungkan beberapa link fisik menjadi satu link logis. Kemudian kita bakal pindah ke DC1A router. Mana DC1A router ya. Dan juga DC1A dulu deh.
enable. Jadi kalau di dalam DC satu A router, kita bakal melihat ya beneran. Oke, coba kita bakal lihat show ether channelnya lagi ya kali ya, atau show standby kali ini. Oke, nah nih ini lebih lengkap ya. Jadi di dalam show standby kita tuh bisa lihat nih protokol yang digunakan atau konfigurasi ini menggunakan hot standby routing protocol ya. Nah nih ya nih, what is the technology provide and stability in their configuration. Jadi teknologi yang mendukung redundancy dan juga stability pada router ini merupakan protokol hot standby routing protocol. Jadi kalau hot standby routing protocol itu fungsinya kurang lebih untuk menyediakan default gateway virtual dan menjamin gateway itu tetap tersedia saat router tuh gagal. Contohnya, semisal kayak ini kan ada 2 router nih. Jadi masing-masing kan punya gateway nih. Misal gateway di router, misal 172.16.0.254 itu aktif di si router 1A ini, dan juga gateway yang lain itu bisa aktif juga di dalam DC 1B router ini, sehingga data itu punya 2 gateway dan bisa jika terjadi salah satunya itu ya down, mungkin bisa lewat gateway satunya, kurang lebih seperti itu. Lalu di part 2 ini adalah ada perencanaan, create a plan, ya membuat perencanaan for expanding the current data center. Jadi kita bakal mengekspansi ya data center dengan cara menambahkan rak baru. Jadi you will create a plan for adding a new rack, ya. Kita akan menambahkan rak baru pada part 2 kali ini. Geser agak lag dikit. Nah, kita akan menambahkan rak baru. Aduh, sebentar. Waduh, nge-crash sebentar. Oke, kita masuk lagi ya. Sembilan ya. Oke, bakal tunggu selagi dia ngebuka si Cisco-nya ya. Oke, tunggu sebentar. Semoga nggak nge-crash lagi Cisco-nya. Oke. Tadi kita sampai di part 2 ya. Jadi suruh nambahin perangkat-perangkat baru pada part 2 tentunya. Jadi perangkat-perangkatnya itu kurang lebih kan data center 1.
Di data-datanya itu kurang lebih mungkin kita samain dengan rak-rak sebelumnya ya. Jadi sebentar, kita geser dulu. Di power distribution device yang pertama, semoga nggak crash. Oke, alhamdulillah. Power distribution device udah mentok ya. Ini rak 5 nggak ada power distribution device apa? Apa kita nggak perlu kasih power distribution device? Samain aja dulu. Wah, terlalu nolak ya. Oh, otomatis deh. Setelah power distribution device, kita tambahkan switch apa router nih, switch ini. Kita atasin dikit biar sama. Oke, kemudian setelah itu maka kita bakal pindahin alat ini ya. Alat ini kita pindahin juga. Jadi namanya itu adalah server. Itu merupakan server. Astagfirullah. Ini kita pindahin semua. Oke, satu lagi. Oke, sudah ya. Maka setelah itu langkah selanjutnya yang harus kita lakukan adalah kita buka dulu server yang sebelah atas ini. Setelah itu kita ke menu modul, lalu kita tambahkan modul ini. Jadi modul itu merupakan port LAN ya, kita taruh sini. Oke, kita tunggu dan kemudian kita hidupkan servernya. Kemudian kita bakal konfigurasi nih di server ini. Config. Lalu kita bakal beri nama yaitu change to effect scoring. Iya. Nggak bisa. Atau nggak bisa. Oh, ngelak ini. Iya, aduh. Oke. Oke, ini lambat banget risikonya. Nah, baru kita ganti nama di sini jadi DC 1 min R5 S1. Oke, kita tunggu sebentar, ini lama banget.
Oh, ini sangat-sangat lama ya, sangat-sangat lemot. Oke, setelah itu kita bakal pindah ke konfigurasi dari servernya. Sebentar, kita close, tapi kita konfigurasi di DC1R. Nah, ini kita lakukan pengulangan. Oke. Wah, ini lagnya. Oke, baru kita pindah ke config. Lalu kita ubah namanya jadi DC1R. Aduh, ngelak. Bentar, ditunggu. Oke, ini udah ya. DC1 strip R2 S2. Oke, sebentar masih ngelaknya. Kok jadi merah namanya? Oke. DC1 R2 S2 ya. Oke, desktop, kemudian IP configuration. Nah, di dalam sini kita bakal konfigurasi, kita kasih IP address 172.16.22.1 dengan subnetnya. Lalu default gateway-nya 10.16.0.254. Oke, setelah itu interface-nya kita pilih interface yaitu 1. Oh, default gateway functional port. Oke. Oh, jadi gini kita ubah dulu dengan 16.221.200. Oke, berarti DNS-nya kita berikan 172.16.1. Oke, itunya udah ya. Kita pindah. Mana? Nah, kita isi 10. Yang tadi kita isi buat gateway kita isi di sini. 10.16.0 titik 10.16.22.1. Oke, subnetnya 255 sebelah sini. Aduh, belum selesai konfigurasi. Oke. Jadi DNS yang digunakan adalah 10.16.16.1. DNS
Oke, sudah. Kita close. Ya, sepertinya keluar lagi dari laptopnya. Oke, sebentar. Nah, ini beberapa hal yang harus dikonfigurasi rupanya ada di sini. Jadi kita mungkin langsung aja ke DC1 master switch A ya. Untuk yang pertama, DC1 master switch A itu ada di DC1, berarti database 1 master switch A. DC1 master switch A. Terlalu banyak datasetnya. Perangkat-perangkatnya juga bikin laptop saya kurang untuk memprosesnya. DC1 master switch A ini ya berarti ya. Kita masuk. Lalu dalam sini kita lakukan konfigurasi. Enable. Kemudian CONF. Kemudian yang pertama kita ke interface. Range. Sabar. Oh, jadi kita perlu pasang channel group, channel mode, native VLAN pada dua interface ini ya. Untuk di DC1 master switch A. Boleh. Interface range face ethernet 0/23 ya tadi kalau nggak salah. Dan 24. Kemudian dalam sini kita bakal switch port mode terang tentunya. Oke, kemudian switch port terang native VLAN. Oh, kurang ya. 99. Kan native VLAN kan biasanya 99. Lalu channel grupnya yaitu 6, mode aktif, enter. Oke, setelah itu no shutdown. N R. Oke, kemudian yang kedua kita lakukan pada DC1 master switch B. Kurang lebih sama ya. DC1 master switch B. Dan sini kita bakal konfigurasi hal yang sama. Oh iya, sama.
Oke, kemudian switchboard mode terang, switchboard terang native VLAN 99, channel group 6 aktif. Ini karena masih kosong ya, shutdown. Oke, kemudian kita mungkin bakal membuat port-port atau perangkat-perangkat pada rak baru, yaitu rak 5. Kita kecilin dikit, apakah bisa? Oh iya, kita save dulu harusnya. Kita save dulu biar nanti kita ngelanjutin. Oke, masih belum, sabar. Aduh. Kita pindahin dulu ke table ini. Ya, nantinya kita bisa pindahin ke sini ya. Wah, nggak bisa. Bisa sih, taruh aja. Oke. Aduh. Dan ini kita kecilin dulu. Soalnya laptop saya emang laptop kentang, jadi prosesnya lumayan lama untuk naruh perangkat aja lama banget ini. Oke. Dan setelah itu jangan lupa kita save agar suatu foto kalau misalnya crash dia nyimpan ya mas ya. Oke, kemudian jangan lupa server-servernya. Oke, udah semua nih ya. Perangkatnya sudah kita taruh rak semua, kita save dulu biar nggak hilang. Oke, mungkin setelah itu kita bakal konfigurasi nama-nama dari perangkatnya satu persatu. Oke. Yuk, mungkin mulai dari
Dari switch 1 dulu ya. Jadi switch 1 itu namanya DC1 rack 5 switch A, lalu hostname-nya berarti kita ubah. Internet 1, internet 2 itu konfigurasi native VLAN, channel group, dan juga kita sambungkan kabelnya tentunya. Jadi kita bisa langsung aja mulai. Untuk rak ini kita bakal ganti namanya jadi dari sini aja ya, hostname agar lebih cepat, DC 1 R5 DC1 R5 underscore switch A sesuai dengan ketentuannya. Oke, udah 14%. Kemudian configure terminal ya, ini udah untuk yang switch A, kita WR, kemudian kita save. Kita bakal ganti nama juga untuk yang switch B. Kemudian hostname DC 1 rak 5 R5 ya underscore switch B char and where. Oke, belum padahal udah kita ubah nih hostname-nya DC1 R5 switch A. Kita perlu ubah display name-nya. Jadi ini sih kalau ubah display name, atau emang harus dari ini? Oh, dari ini, dari luar. Nggak bisa deh ya, kita harus dari ini, dalam sini berarti. Ini mungkin agak lama. Oke, kita ganti nama displaynya menjadi DC spasi rak 5 switch A. Oke, nggak gerak sama sekali ya. Oke, kita tunggu aja bentar ya. Terus jangan sampai ya dong, bisa ganti nama aja lama banget. Oke, selesai. Kemudian jangan lupa kita save deh.
Atau jangan-jangan ini salah nama. Kurang satu ya, kurang satu di satunya hilang. Sabar, kita tunggu angka satunya mana belum muncul nih. Oke, muncul, alhamdulillah. Ya, kita close. Completionnya jadi 15%. Kita lakukan hal yang sama pada switch yang ke ini. Oke, kita ganti nama DC 1 rak 5. Oh iya, raknya gede ya. Aduh, gak bisa ngeliat lagi nih. Oke, rak 5 switch B, kan ini kan punya switch B. Oke, bisa dipencet sama sekali. Dan oke, sepertinya tanda-tanda mau nge-crash. Oke, kita save. Kalau tanda-tanda mau nge-crash sudah muncul. Nah, kasih R. Oke, kita close. 17% ya. Kemudian kita konfigurasi pada ini dulu. DC 1 rak switch A ini kita konfigurasi yaitu, oh ya tadi belum ya. Berarti kita masuk ke interface, range, ini yang berada di face Ethernet 0/23 sampai 24. Ayo bentar, kita lihat dulu, cek dulu. Oh, 1 dan 2. Dan 2, kemudian switch port mode trunk, kemudian switch port trunk native VLAN 9, kemudian channel group
satu mode pasif. Oke, dia kan buat port channel 1 ya, 0 shutdown. Oke, 24%. Kemudian yang DC1 rak 5 switch B, ini kita ulangin aja langkah-langkahnya karena sama konfigurasinya. 0/1 sampai 2. Pasif 0 shutdown. Oke, ini untuk switch B. Kemudian kita bakal pindah ke DC1 master switch B. Jadi sebentar. Ini DC1 master switch B. Ini udah ding ya. Tadi kita udah atur. Tinggal konekin aja. Kemudian kita bakal pindah ke DC1 R5S1. Kita bakal isi gateway, DNS, base Ethernet. Kita akan konfigurasi di situ ya, di server itu. Oke, kita tambahkan dulu port LAN-nya. Kemudian kita nyalakan. Kemudian hostname ini kita perlu ubah tentunya. Aduh, mau di export. Hostname ini kita perlu ubah. Kita bakal ubah DC1 R2 S2 S1 ya. Oke, waktu lama banget ini. Oke, kita ganti nama yaitu DC1 strip R5S2. Oke, sebentar kita tunggu. Ini S1, jadi dari awal karena ini kan pertama ya. Oke, baru kita bakal konfigurasi dari IP-nya. Jadi pada DC1 R5S1 itu interface Ethernet 0 ya. Yang pertama ini IP-nya adalah 172.16.51.1 dengan subnetnya 255.000.000. Default gateway-nya yaitu
172.16.0.254. Kemudian DNS addressnya yaitu 172.16.1.1. Kemudian kita pindah ke versi Ethernet 1. Jadi di versi Ethernet 1 itu sebentar. Nah, di versi Ethernet 1 kita isi 10.16.51.1. Lalu subnetnya ini 255. Kemudian gateway-nya itu adalah 10.16, 10 berarti kita ganti 10. Sepuluh 16 024 ya. Kalau DNS servernya 10.16.11. Oke, itu untuk R5E1. Kalau kita cek console, iya nih. Usul itu udah ya, tinggal kita ini IP address udah. Coba bentar. Ya kan 10.16.511. Oke, kemudian kita close dulu deh. Console. Mungkin kita ntar bakal konekin dulu agar IP address ini menyala nggak sih? Tapi tidak terdetek versi Ethernet 0.0. Ya, kita lanjut ke yang kedua, yaitu DC. Kita tambahin dulu ini ya. Nanti aja lah nama nanti aja. Kita ganti nama sekalian. Seperti ini kita gantikan DC 1 strip R5S2. Oke, nggak jalan. Coba kita kasih nama DC. Malah kosong ini. DC 1 strip R5 S2. Doh. Oke, kemudian kita pindah desktop, kita isi IP address-nya, yaitu yang pertama versi 0 dulu, 172.16.52 1. Subnetnya ya subnet sama. Lalu gateway-nya yaitu 172.16.0.254 ya.
Kemudian DNS servernya yaitu 172.16.1.1. Oke, kemudian kita pindah ke VPS Internet 1. Jadi 10 16 52 10 16 52 1. Kemudian subnetnya 255. Dan ini ganti jadi 10. Oke, ini sudah untuk DC R5S2. Iya. Loh, masih nggak mau. R5 nggak sih ini, kok R2? Oh, salah. Nah, ini. Kenapa masih tidak mau? Coba kita cek. Oke, checklist kok tinggal di IP address lalu dikonekin aja sepertinya ngebug ya dari Cisco-nya. Kita bakal lanjut ke yang 3, lalu 4, lalu 5, lalu 6. Satu, 2. Mungkin kita ganti nama. Oh iya, belum kita on ya. Oke, kita tunggu. Lalu, nah ini pada bagian ini lama banget nih. Oke, terus kita ganti aja di C1 strip R5 S3. Dah, biarin. Kita lihat seberapa ngelat. Oke, sebentar. Oke, tidak jalan sama sekali. Aduh. Ini kelebihan 1 ya. Kelebihan S. Wah, ini mungkin sangat-sangat lama prosesnya. Ini hapus S aja lama banget. Oke, langsung kita konfigurasi IP-nya yaitu Ntar kita lihat dulu. Kalau R5S3 itu jatuhnya di sebentar. Kita close dulu, kita masuk ke yang R51.
Kita coba yang ini deh. Ini 22. Lalu yang ini juga 22. Oke, nambah jadi 45. Berarti tadi agak keliru ya kita untuk ini IP-nya. Kalau yang ini berarti 21. Oke. Lah, malah jadi nurun. Ini benar 5 gak sih? 5. Lalu yang ini 5 juga berarti. Oke, jadi 45 lagi. Kayaknya ini merupakan bug dari si Cisco-nya, berhubung ininya juga apa namanya, berhubung Cisco-nya juga lelet dan lemot tentunya. Jadi mungkin kita langsung lanjut aja di R3. Ini kita bakal konfigurasi yaitu 172 di interface 0 ya. Titik 16 titik 53 titik 1. Setnya sama. Kalau default gateway-nya berarti 172 titik 16 titik 53 titik 1 titik 1 titik 0 titik 0 titik 254. DNS address-nya 172.16.1.1. Baru kita pindah ke VC Ethernet 1. 10.16.5.3.1. 10 ini ganti 10. Jadi 50% ya. Kita bakal lanjut ke sini. Kita masukkan. Coba kita ganti namanya ini. Kita nggak usah ganti nama dulu, tapi kita isi IP-nya dulu. Apakah dia bakal mau? Soalnya kan ganti nama tuh sangat-sangat lama prosesnya. 172.16.54.1. Lalu gateway-nya 172.16.0.254. 2.16.1.1. Kita pindah ke F011. Mana nih? 10.16.54.1. kemudian ini 255. Terus nggak nambah ya karena namanya belum kita ganti, dia nggak bisa mengidentifikasi diisi berapa itu. R5S4 diisi 1 R5S4. Oke, masih nge-lag banget.
isi 1 strip R5S4. Kita tunggu sebentar. Kita lihat dulu, ini udah sejam 7 menit. Hanya untuk nungguin lag kayak gini. Nah, kenapa tiba-tiba close? Kita save dulu deh. Kayaknya ada 60% tuh completion. Oke, kita close. Kita bakal lanjut ke mana nih? R5S5, R5S5, lalu R6S6. Cuman ya itu lamanya buat ganti nama doang lama banget. Astagfirullah, nge-crash. Oke, mungkin intinya tadi kita tinggal ganti nama, lalu kita lakukan isi IP address berulang, kemudian kita lakukan sambungan ke dalam switch yang ada di switch A dan B yang ada di rack pertama yang tadi kita konfigurasi switch mode terang ya. Kurang lebih seperti itu untuk konfigurasi kali ini. Mohon maaf banyak sekali kekurangan dalam konfigurasinya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.